أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan membaca dan membahas 5 ayat, mudah-mudahan bisa pembahasannya lebih panjang, yaitu surat Taha bagian terakhir. Surat Taha ayat 131 sampai 135. Berarti insya Allah sebentar sore hari Sabtu tanggal 14 ini kita akan masuk surat baru, yaitu surat Anbiya. Surat 21. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena kebetulan pada pagi hari ini Ustadz kita yang kedua, yaitu Ustadz Wahyudin hadir, dan jarang-jarang hadir, maka kepada Ustadz pada pagi hari ini kita persilakan kepada Ustadz Wahyudin untuk memandu kita membaca Al-Quran surat Thaha ayat 131 sampai 135. Dan kepada Ustadz Wahyudin kita persilakan dengan segala hormat. Falyatafadhal Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala 131. Ya, baiklah, kita mulai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan Warizqu rabbika khairun wa abqa. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhubil ula. Awalam ta'tihim ma fis suhubil ula. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أو أو أنا أردنا بعذاب من قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى كل فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Saya kembalikan Ustadz. Tafadhal. Baik, makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Wahyudin kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan jemaah sekalian, Suaranya Ustadz. Ustadz ke-mute, Bu. kita aturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Wahyudin dan kita bersyukur kita punya dua Ustadz yang bisa memandu kita, yaitu Ustadz Sanawani dan Ustadz Wahyudin. Kita berdoa semoga keduanya senantiasa dipelihara oleh Allah SWT, diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang ikut ambil bagian di dalam membaca ayat-ayat Allah SWT. Semoga dengan bacaan ayat-ayat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya nanti pada akhir kehidupan kita, Allah memperlakukan kita dengan sangat-sangat lemah lembut. Sebagaimana doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan lemah lembut pada saat sakratul maut. Amin ya Allah. Jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan surat Thaha kita. Surat yang awalnya banyak sekali berbicara tentang Nabi Musa dan Harun, tetapi ujung terakhirnya adalah tentang Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Surat Thaha surat ke-20, kemudian turun di Mekah dan karenanya disebut Makkiyah, jumlah total ayat 135 ayat. Dan tadi kita dengarkan, kita sudah baca ayat 131 sampai 135. Dan berarti bahwa pada pagi hari ini adalah bagian terakhir dari seluruh rangkaian surat Thaha. Dan insya Allah kita sebentar petang akan masuk surat ke-21, yaitu surat Anbiya, surat Nabi-Nabi. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat ayat-ayat di bagian terakhir surat Thaha ini. Dan sebelumnya kita ringkaskan, kita ulangi kembali
yaitu ayat 130. Ayat 130 adalah perintah untuk bersabar dan kemudian menganjurkan kita untuk bertasbih. Tasbih yang paling lengkap adalah seperti yang kita baca di background ini, di ilustrasi ini, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir ala ma yaqulun. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak semua manusia berkata yang baik-baik. Ada manusia yang kalau berbicara agak keras, kasar, bahkan bisa bikin merah kuping. Nah, banyak. Setiap manusia punya karakternya masing-masing. Setiap manusia punya cara mengungkapkan perasaannya, dan terkadang niatnya bagus, tetapi cara pengungkapannya, diksi yang dia pilih kurang tepat, sehingga kemudian bisa membuat tersinggung atau menjadi sensitif hati pendengarnya. Nah, terhadap yang seperti itu, kita harus bersabar. Karena kalau setiap orang yang berkata kurang baik, lalu kemudian kita respon, pertama adalah membuat tenaga kita terkuras habis untuk merespon yang seperti itu. Yang kedua, membuat juga hati kita lama-kelamaan akan ikut menjadi sensitif, bahkan bisa menjadi tegang. Oleh sebab itulah terhadap yang seperti itu Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ini perintah terutama kepada Nabi. Kita tahu bahwa Nabi itu manusia sempurna, dari kecil tidak pernah merepotkan siapapun juga. Nabi kita sejak kecil itu adalah sudah yatim piatu. Nabi kita sejak kecil itu tidak pernah ketahuan cacatnya, tidak pernah mengorbankan siapapun yang ada di masyarakatnya pada saat itu. Bahkan setiap orang di Mekah memperlakukan Nabi luar biasa, padahal Nabi masih sangat muda. Ketika terjadi ketegangan di antara orang-orang di Mekah pada saat itu, maka mereka sepakat mengangkat Muhammad yang masih muda ini untuk menjadi penengah di antara mereka. Apa sebabnya? Karena sejak kecil Muhammad sudah dikenal bertutur kata yang santun, lembut, kemudian amanah. Makanya karena bertutur kata yang santun disebut dengan tabligh. Tabligh itu kalau dia berbicara indah, bagus. Begitu juga disebut dengan al-amin karena atau amanah. Kenapa? Karena tidak pernah diberikan kepercayaan oleh orang-orang di sekitarnya dan tidak ditunaikan dengan baik. Disebut juga dengan fatonah. Kenapa? Karena kelihatan tidak pernah salah keputusannya secara intelek. Jadi namanya fatonah artinya cerdas. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Nabi diberikan gelar-gelar indah, dan yang memberikan gelar-gelar itu adalah mereka, orang-orang Mekah. Tetapi pada saat Nabi Muhammad kita sudah mulai menyampaikan agama dengan mengajak mereka kepada Tuhan yang satu, mengajak mereka untuk menghentikan kebiasaan mereka yang lama, menyembah berhala, maka kemudian sebagian besar orang di Mekah kemudian memusuhinya. Musuhinya terutama dengan kata-kata. Ada yang mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu kemasukan jin, Muhammad itu macam-macam. Sampai ada yang mengganggunya secara fisik, melempar batu, dan seterusnya. Maka kemudian terhadap ini semuanya Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dalam bersabar itu bagaimana caranya? Bersabar tidak hanya diam, tapi dalam suasana kebersabaran itu wasabbih, bertasbihlah. Apa isi tasbih yang paling baik? Bihamdi rabbik, yaitu dengan memuji Tuhanmu. Karena dengan memuji Tuhan itu, pujian itu akan terpantul kepada kita. Jadi memuji Tuhan itu sama dengan mengarahkan senter ke kaca yang bening. Pada saat kita mengarahkan senter ke kaca yang bening, maka cahayanya kembali menimpa kita. Yang terang adalah kita. Begitu ya Allah. Allah itu dalam hal terpuji. Kalau kita memuji Dia, bertasbih memuji Dia, maka yang terjadi adalah pujian itu kembali kepada diri kita.
Artinya kalau kita memuji Allah, maka kita akan dipuji juga oleh langit dan bumi. Dipuji oleh langit artinya dipuji oleh Allah dan segala perangkat-perangkat Tuhan yang ada di langit seperti malaikat, dan dipuji di bumi oleh manusia. Pada akhirnya manusia memuji Muhammad. Ada orang yang tidak senang kepada Muhammad, tidak ikut agamanya, tapi tetap memuji. Membuat buku tentang Muhammad, memberikan pujian yang luar biasa. Contohnya misalnya Karen Armstrong, seorang mantan biarawati yang kemudian menjadi penulis terkenal, kemudian bahkan menulis buku tentang Muhammad. Dan banyak lagi yang lain. Apa sebabnya? Semakin orang pelajari pribadi, tindakan, perbuatan Muhammad, maka mereka kagum melihat keluar biasaan orang ini. Kalau toh mereka tidak ikut agamanya, paling tidak mereka kagum dan menyebut Muhammad itu adalah manusia besar. Menyebut Muhammad itu sebagai orang yang luar biasa. Yang tidak mengakuinya Nabi menyebut Muhammad sebagai orang yang sangat jenius, super jenius. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka yang kita lakukan adalah bertasbih dengan memuji Allah. Dan ini juga diajarkan oleh malaikat. Pada saat malaikat bertanya kepada Allah tentang pengangkatan manusia biasa menjadi khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan pihak padanya, pada bumi itu, orang atau makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. May yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Malaikat mengatakan, dan kami sudah cukup bertasbih dengan memuji kamu. Jadi tasbih yang paling baik adalah memuji Allah. Pada saat kita memuji Allah dan kita mengakui Allah lah yang alhamdulillahirrabbilalamin, maka pujian tidak terarah kepada selain Allah. Karena begitu pujian terarah kepada selain Allah, berarti ada kekaguman kita kepada selain Allah. Sementara kalau kita sudah hanya terpukau kepada Allah, maka kekaguman kita nanti kepada makhluk hanya merupakan refleksi dari kekaguman kita kepada Allah. Cinta kita kepada sesama adalah merupakan refleksi dari cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada anak istri hanyalah merupakan refleksi dari cinta kita kepada Allah. Itulah sebabnya seorang Asia istri Fir'aun, karena hatinya tertambat dengan Allah, maka Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Jadi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Terutama sebelum terbitnya matahari, yaitu setelah salat subuh kalau tidak tadabbur seperti ini, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu menunggu terbenamnya matahari. Wa min ana'il laili, dan juga di waktu malam, fasabbih, bertasbihlah. Begitu ya watrafan nahar, di ujung-ujung siang. La'allaka tarda, mudah-mudahan dengan begitu kalian tarda, redho. Kalian mencapai derajat redho. Karena kita tidak bisa mendapatkan redho dari Allah kalau kita tidak pertama kali bersikap redho kepadanya. Dalam Al-Quran dikatakan, radiyah baru mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah dulu baru mardiyah. Jadi ini terakhir kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Yang berbahagia, ini adalah ilustrasi daripada kota-kota. Saya kira rata-rata kota sekarang di dunia seperti ini. Terdiri daripada bangunan pencakar langit namanya. Ya. Yaitu bangunan-bangunan bertingkat tinggi, kemudian diberikan warna-warni, lalu kemudian kelihatan indah. Ingat, yang namanya benda-benda ini tadinya adalah gunung, kemudian dihancurkan, dibawa ke kota, kemudian disusun berdasarkan desainnya para arsiteknya, lalu kemudian menjadilah kota-kota seperti ini. Bangunannya dibuat oleh manusia, arsiteknya, juga kota-kota juga didesain oleh ahli perkotaan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu setelah jadi seperti ini biasanya kita terpukau. Padahal kalau kita lihat hakikatnya kan batu-batu.
Ya, ini kelihatannya hanyalah permainan warna saja. Kalau sekarang permainan warna itu adalah sekaligus permainan cahaya saja. Lalu kemudian kelihatanlah indah. Dengan demikian keindahan ini adalah dibuat oleh manusia. Ketika dibuat oleh manusia, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya dengan patung-patung yang kita buat juga? Yang namanya patung kan adalah dibuat oleh manusia. Nah, yang salah adalah setelah dibuat oleh manusia patung itu, maka kemudian disembah, dikagumi, bahkan lupa kagum kepada pencipta aslinya, yaitu Allah. Ketika kita kagum pada patung dan lupa kepada pembuat cipta asli namanya, begitu juga ketika kita kagum ke sini, sama dengan kagumnya kita kepada patung. Karena aslinya ini patung-patung juga, karena namanya patung itu kan dibuat dari batu-batu. Makanya mas sekalian, tidak bolehkah kita membangun kota-kota yang bagus, yang indah, yang bersih? Jawabannya harus. Tetapi jangan sampai kekaguman kita kepada benda-benda ini melupakan, memisahkan kekaguman kita kepada Allah. Makanya tadi di depan kata-katanya adalah bertasbihlah dengan memuji, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Karena nanti kalau kita kagum ini adalah refleksi daripada kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamuddanna ainaika. Janganlah la tamuddanna. Janganlah engkau tujukan, janganlah engkau fokuskan, janganlah engkau arahkan ainaika kedua matamu ila kepada ma mata nabi, kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada manusia. Mata'na ma, apa saja bentuk kesenangan yang kami berikan kepada manusia. Jadi mak di sini apa saja bentuk-bentuk kesenangan yang kami berikan kepada manusia. Ya. Jangan sampai kedua matamu, ya, ainaika, tertuju kepada kesenangan-kesenangan itu. Kenapa? Karena kesenangan-kesenangan itu azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Kesenangan-kesenangan itu hanyalah merupakan bentuk-bentuk kekayaan, bentuk-bentuk aksesoris. Ya. Azwaj secara harfiah pasangan-pasangan. Kenapa kok disebut pasangan-pasangan ya? Padahal ini kan adalah benda-benda. Jemaah sekalian berbahagia, semuanya indah karena berpasangan. Karena tidak akan ada di dunia ini sesuatu kalau tidak berpasangan. Kenapa? Semuanya serba cacat. Dan karena dia cacat, dia kurang, tidak sempurna, harus ditambal oleh pasangannya. Namanya berpasangan itu saya sendal kiri, kan nggak bisa dipakai cuma satu. Harus ditambal, harus diisi, harus digenapi oleh sebelah kanannya. Kalau sendalnya harganya 50 juta, tapi hilang satu pasangannya, kan nggak ada nilainya. Maka harus ada pasangannya. Begitulah seterusnya, semuanya harus berpasangan. Contohnya misalnya tadi, gedung-gedung. Apa pasangannya kira-kira? Gedung tinggi seperti itu. Pasangan utamanya adalah listrik. Begitu mati listrik, nggak laku itu gedung bertingkat. Karena nggak ada orang mau jalan naik tangga pada ketinggian lantai 30, 50 dan sebagainya. Siapa yang mau coba? Jadi gedung-gedung itu menjadi terhormat, menjadi enak karena ada listrik. Kalau tidak ada listriknya, ya nggak ada gunanya. Orang pasti memilih bangunan lantai 1, nggak repot naik tangga. Jadi pasangannya adalah listrik. Kalau tidak ada listrik, mati listrik, ya udah habis. Jadi ini contoh saja. Begitu ya tadi misalnya kita saksikan itu kita saksikan tadi indah, warna-warni kayak gitu. Ya pasangannya apa? Pasangannya adalah cahaya. Warna-warni itu pasangannya cahaya. Ada cahaya, tidak ada warnanya, enggak enak. Ada warna, tidak ada cahaya, tidak ada permainan gradasi. Jadi semuanya pasangan-pasangan. Gedung-gedung seperti itu kenapa bisa enak ditempatin? Sederhana, karena ada pasangannya. Apa pasangannya? Gravitasi bumi. Bayangkan kalau tidak ada gravitasi bumi. Gedung-gedung akan melayang kemana-mana dan bisa terbolak-balik. Jadi gedung-gedung berlantai tinggi itu tidak terbolak-balik atau tidak roboh, tidak doyong ke kiri, tidak doyong ke kanan. Kenapa? Karena ada gravitasi yang menariknya ke bawah.
Begitulah seterusnya, masing-masing punya pasangan. Maka Allah mengatakan, janganlah engkau mengarahkan kedua matamu menuju kepada kesenangan-kesenangan yang telah kami berikan, karena kesenangan-kesenangan itu adalah semuanya cacat. Dan karena dia cacat tidak sempurna, butuh pasangan. Minhum di antara mereka. Dan semua mata'na itu, kesenangan-kesenangan itu adalah merupakan zahrah. Zahrah itu secara harfiah kan kembang. Zahrah itu apa namanya? Kembang. Namanya kan namanya Zahra itu kembang. Ya, az-Zahra. Apa namanya kembang? Ya, kembang ornamen, bunga-bunga. Bunga-bunga kehidupan. Jadi dikatakan bahwa kesenangan-kesenangan itu adalah merupakan bunga-bunga kehidupan dunia. Bunga-bunga itu artinya aksesoris. Ya. Bunga-bunga itu, jemaah sekalian berbahagia, kehidupan dunia itu, nilainya itu sebetulnya tidak pada bendanya. Kalau kita mau jujur, sebetulnya benda-benda itu tidak punya nilai intrinsik secara filosofis. Kenapa? Hakikatnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kan aslinya tidak punya nilai. Jadi kalau kita berbicara tentang filosofi, namanya ontologi, maka yang namanya dunia ini tidak punya nilai intrinsik. Karena dia tidak punya nilai intrinsik, maka kemudian disebut dengan perhiasan. Namanya aksesoris saja sebetulnya. Jadi mana nilainya? Aksesorisnya, bukan pada bendanya. Maka Allah, nilai intrinsik itu nilai yang melekat pada benda itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian punya uang 100.000 atau misalnya $100 $100 Singapura. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu kan kertas sebetulnya. Nilai intrinsik pada kertas itu ya kalau misalnya 100.000 paling nilainya 5.000 perak. Harga kertasnya dengan ongkos cetaknya 5.000 perak. Nilai intrinsik namanya, nilai yang melekat pada benda itu. Ya. Nilai yang melekat pada benda itu uang 100.000 itu adalah 5.000. Tapi kenapa nilainya 100.000? Nah itulah tadi. Ya. Itu disebut dengan bunga-bunga, aksesoris. Apa sebabnya? Karena ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia sebagai pemberi otoritas terhadap nilai yang tertera di sana. Tertera di sana adalah 100.000, maka nilainya 100.000. Walaupun nilai yang melekat pada benda itu sebetulnya cuma 5.000 rupiah kalau dinilai dengan benda. Nah, begitulah kehidupan dunia ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Nilai kehidupan dunia ini secara keseluruhan aslinya tidak ada. Lalu kenapa orang terpukau kepadanya? Itu tadi, zahratal hayatid dunia. Karena ada perjanjian psikologis di antara seluruh manusia. Jadi sebetulnya itu psikologis saja, ada rasa di sana. Begitu rasa di sana menjadi tidak ada, turun nilainya. Psikologi namanya. Jadi lebih kepada psikologi sebetulnya. Contohnya apa? Contohnya kembang yang disebut dengan janda bolong. Janda bolong. Janda bolong itu pernah mencapai harga sampai puluhan juta. Tetapi sekarang setelah nilai psikologisnya hilang, ya 10.000, 20.000 harganya sekarang. Begitu juga dulu namanya ada kembang, namanya apa tuh? Gelombang cinta atau apa namanya. Itu harganya sampai berpuluh-puluh juta. Ada orang jual sapinya untuk beli kembang seperti itu. Tapi itu namanya nilai psikologis. Artinya apa? Ya cuma aksesoris. Begitu secara psikologis sudah tidak ada nilainya lagi, orang sudah tidak merasa puas lagi dengan itu, turun harganya murah sekali. Kembali kepada harga intrinsiknya. Harga intrinsiknya berapa? Ya kembang katakanlah 10.000, potnya sekian, segitu. Ya. Nah jadi jemaah sekalian harganya berpuluh juta tadinya psikologis sebetulnya. Nah begitulah kehidupan semuanya. Jadi kehidupan semuanya ini adalah secara psikologis sebetulnya. Makanya Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunia. Sebagai perhiasan kehidupan dunia saja. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya yang kita bayar dari kehidupan dunia ini bukan bendanya.
Hilang suara Ustaz. Ustaz hilang ya suaranya. Iya, hilang. 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 Sebentar lagi masuk. Bentar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi hilang ya. Ya Ustaz, hilang suara tadi. Ini udah kelihatan lagi ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Jadi mohon maaf juga sekalian tadi keluar. Jadi kita sampaikan bahwa kehidupan dunia ini adalah zahrat, perhiasan saja. Apa namanya perhiasan? Artinya nilainya itu pada psikologi saja. Satu. Yang kedua adalah lebih kepada tenaga kerja. Kalau tidak ada psikologinya ya tenaga kerja. Benda-benda ini semuanya gratis. Contohnya misalnya ibu-ibu pergi ke pasar beli ikan. Katakanlah ikan kembung, ibu beli 1 ekor 20.000. 20.000 itu harga ikan kembung, bukan. Loh terus kenapa kita bayar 20.000? Itu adalah harga jasa orang-orang yang terlibat sehingga ikan kembung itu ada di pasar atau di rumah kita. Mana buktinya? Coba Bapak Ibu pergi ke laut sendiri, bawa perahu sendiri, enggak gratis. Tinggal turunin pancingnya, dapat ikan kembung, gratis kan? Jadi yang kita bayar itu sebetulnya bukan ikan kembungnya, yang kita bayar itu adalah jasanya. Ya, tenaga kerjanya nelayan, tenaga kerjanya pedagang untuk sampai di rumah kita itu barang, semua begitu. Mobil, semua bagian-bagiannya mobil itu gratis. Ya, karet misalnya, coba tanam pohon karet sendiri. Kan gratis. Nah, cuma untuk merubah karet menjadi ban mobil atau menjadi jok misalnya, ya butuh tenaga kerja namanya. Jadi yang kita bayar itu sebetulnya adalah tenaga kerja dan nilai psikologisnya saja. Itulah yang menyebabkan kemudian ada harga di sana. Kesimpulannya apapun semuanya adalah zahratal hayati dunia. Semuanya itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia saja. Karena perhiasan, ornamen, aksesoris, maka jangan sampai matamu tertuju ke sana. Ya. Atamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunia. Apa sebabnya? Itu adalah merupakan ujian. Linaftinahum fihi, untuk kami uji mereka dengan benda-benda itu. Apa artinya ujian? Dilarang? Bukan. Yang namanya ujian kan harus dilewati, Bapak sekalian. Jadi penggunaan kata-kata linaftinahum bukan larangan. Seandainya dikatakan untuk kami larang, ya. Tapi ujian. Apa artinya ujian di sini? Apakah setelah memiliki zahratal hayati dunia ini, karena nama zahra tadi indah, ingat kembang itu indah, aromanya juga indah, bagus. Apakah setelah kita mengkagumi perhiasan dunia ini, pada saat yang sama kita tetap mengkagumi Allah, dan kekaguman kita kepada benda-benda itu adalah merupakan refleksi atau cerminan dari kekaguman kita kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, berarti benar, kita sudah benar adanya. Sebagaimana Allah mengatakan, kenapa kita harus bersih, menjaga kebersihan? Karena Allah adalah bersih. Karena Allah itu bersih, suci, maka kita harus suci. Ya, jamil, Allah itu menyebut dengan jamil, indah. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, sekarang di sini dikatakan zahratal hayati dunia. Ini kan sebetulnya sudah rizki juga. Tapi kok kenapa ada kata rizki rabbika di sini lagi? Kan ada rizki lagi. Padahal ini kan sudah dikatakan zahratal hayati dunia. Ini kan sudah rizki pastinya. Tapi kok muncul lagi di sini kata rizqu rabbika. Wa rizqu rabbika khairun, lebih baik, wa abqa. Ulangi lagi Bapak sekalian. Kok kenapa tiba-tiba muncul lagi rizki di sini? Rizqu rabbika. Karena ini kan jelas pembanding antara ini dengan ini.
Karena ada kata-kata warizqu rabbika khairun. Khairun lebih baik. Lebih baik dari mana? Khairun min hadhihi. Kan begitu. Lebih baik daripada ini. Jadi harus khairun min hadhi. Min hadhil hayati dunia. Atau khairun min hadhihi zahratal hayati dunia. Nah kalau begitu, yang satunya itu apa yang baik? Nah, jadi rizqu rabbika di sini adalah, ingat sebelumnya, kalimatun sabaqat. Yaitu orang, oknum, yang dengannya Allah belum mengkiamatkan dunia. Karena masih ada satu perbendaharaan kalimatnya yang akan turun di muka bumi ini, mewujudkan tujuan penciptaan semuanya. Maka Allah mengatakan warizqu rabbika khairu abqa, dan itulah yang selalu kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim, karena yang satu itu adalah merupakan perwujudan dari semua totalitas nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita. Maka disebutkan warizqu rabbika khairu wa abqa. Itu lebih baik, rezeki seperti itu lebih baik dan kekal. Jadi jemaah sekalian berbahagia sudah mengerti maksudnya di sini. Dan inilah dibicarakan dengan makna daripada Zulkarnain pada surat Al-Kahfi. Inilah juga yang dibicarakan di dalam surat 17 ayat 71 berkenaan dengan yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Inilah juga yang dimaksud dengan orang yang bangkit di akhirat dalam keadaan buta padahal di dunia dia melek. Karena matanya di dunia, mata pikirannya tidak digunakan untuk mencari rezeki yang satu ini. Matanya di dunia hanya dipakai untuk mencari rezeki zahratal hayatid dunia. Jemaah sekalian berbahagia, dan kemudian kalimatun sabaqat, adzikra, Al-Quran, dan sebagainya, itu bisa disarikan dalam satu aktivitas yang sederhana tetapi sangat mendalam, yang namanya sholat. Maka jemaah sekalian berbahagia, sholat ini adalah sebaiknya ataukah dianjurkan, diperintahkan dalam Al-Quran untuk membiasakan keluarga kita. Bahkan sejak kecil seperti anak-anak ini. Tentu bukan hanya sholat secara gerak, tapi terutama makna-makna, logika-logika yang ada di dalam sholat. Ingat, di dalam sholat itu ada logika, ada akal sehat, ada simbol-simbol yang kita bacakan. Coba jemaah sekalian berbahagia, sejak surat 17 kita paling banyak berbicara tentang apa? Tentang abad. Kita bicara abad karena kita memperdalam ini dari kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi. Lalu kemudian Nabi Isa di surat Maryam mengatakan inni abdullah. Di akhir surat Maryam mengatakan tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali datang dalam keadaan abda, sebagai seorang hamba. Nah, sekarang yang sekalian berbahagia, apa itu yang namanya salat? Salat itu adalah dimulai dengan menjadi hamba. Apa yang artinya hamba? Menyerah. Menyerah artinya menyerahkan seluruh totalitas dirinya kepada majikannya. Maka pada saat Bapak Ibu sholat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Setelah berwudu menghadap ke kiblat, yang dilakukan adalah angkat tangan. Tangannya apa? Terbuka. Tangannya tidak boleh terkepal seperti tinju. Tidak ada mazhab Islam manapun mengajarkan pada saat kita takbiratul ihram, angkat tangan, baru tangannya berbentuk gumpalan tinju. Karena kalau itu namanya perlawanan, bukan penyerahan. Nah, sedangkan salat itu adalah penyerahan diri. Bagaimana penyerahan diri? Lihatlah, semua orang yang ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi pasti menghadap ke tembok, berdiri angkat tangan. Tangannya apa? Tangannya tidak terkepalkan, tapi terbuka. Itu namanya tanda menyerah. Pada saat kita sholat, kita berdiri, tangan kita menghadap ke atas, persis seperti orang yang ditangkap oleh polisi, yaitu menyerah. Sekarang siapa yang tangkap kita? Yang tangkap kita adalah Allah. Kita menyerah kepada Allah karena hati kita telah tertangkap, ya telah tersimpul oleh borgolnya Allah SWT. Itulah sebetulnya sholat yang sesungguhnya. Jadi salat itu adalah mengikatkan hati kita kepada Allah. Pada saat mengikatkan hati kita kepada Allah, terjadilah proses kepasrahan diri. Proses kepasrahan diri disimbolkan dengan angkat tangan.
mulailah berlaku kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun setelah menyerah kepada Allah, memberikan pengakuan pada saat duduk iftirash. Pada saat kita duduk setelah sujud 2 kali, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu inti daripada syahadat kita di dalam salat. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salat. Maka perintahkanlah ahlaka, keluargamu. Makanya jemaah sekalian berbahagia, karena di dalam rumah tangga itu ada namanya manajemen, dalam rumah tangga itu ada namanya hierarki, dalam rumah tangga ada namanya struktur, persis seperti perusahaan, persis seperti negara. Dalam perusahaan pasti ada satu pimpinannya. Bisa banyak direkturnya, tetapi direktur utama cuma satu. Dalam sebuah sekolah ada wakil sekolahnya, tetapi kepala sekolah cuma satu. Dalam sebuah negara bisa ada beberapa wakil presidennya, tetapi presidennya cuma satu. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Rumah tangga itu adalah institusi, rumah tangga itu adalah lembaga, rumah tangga itu punya struktur dan hierarki namanya, maka kepala rumah tangga adalah seorang suami. Artinya bahwa yang paling pertama menerima ini perintah adalah suami. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Makanya dalam Islam kita wajib bagi seorang wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang muslim juga, yang dianggap bisa nanti bertanggung jawab dalam kehidupannya untuk menegakkan salat. Jadi artinya apa? Suami harus bisa menjadi imam salat. Bukan hanya imam salat, tapi mampu menjadi motivator, penggerak spirit di dalam menegakkan salat itu. Kenapa? Karena kalau tidak dari situ, ini ayat tidak bisa terlaksana. Perintah ini tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena ada namanya pimpinan, ada namanya tadi kepala, ada namanya presiden. Dan itu cuma satu. Maka ini perintahnya kepada satu. Ini perintah tunggalin. Wa'mur, perintahkanlah. Siapa yang diperintahkan di sini? Tentu kepala rumah tangga yang pertama. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah, gerakkanlah keluargamu untuk salat. Gerakkanlah keluargamu untuk salat. Dan karena yang namanya anak-anak itu pemikirannya belum sedewasa kita seperti kita, namanya anak-anak itu pikirannya lebih banyak tersebar kemana-mana, terutama main misalnya, karena memang itu adalah masa-masa bermain, maka dibutuhkan kesabaran. Wastabir alaiha. Sabarlah, kuatkanlah hati di dalam melakukan itu. Jadi wastabir itu kuatkan hati di dalam melakukan itu. Artinya apa? Harus sabar melakukannya, tetapi pada saat yang sama harus teguh. Harus terus-menerus, tapi tidak boleh juga kendor. Ya, apa artinya tidak boleh kendor? Berhenti, nanti sekali setahun yaitu Ramadan lagi. Enggak begitu. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir alaiha. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Karena salat itu adalah merupakan intisari dari seluruh Al-Quran. Salat itu adalah merupakan bahkan intisari dari seluruh fenomena. Dalam salat itu berjumpa alam bawah dengan alam atas. Dalam salat itu berjumpa antara jasmani dan rohani. Dalam salat tidak diam seperti meditasi, tapi ada gerak. Kenapa? Karena tubuh kita punya jasmani. Jasmani itu ditandai dengan gerak. Karena setiap jasmani butuh ruang. Tanda butuh ruang adalah gerak. Maka wastabir alaiha, berteguhlah di dalam melakukan tugas-tugas itu. Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah minta rezeki kepada kalian. Ingat, Allah tidak pernah minta setoran dari kita. Misalnya kita setor zakat, itu bukan Allah. Allah memerintahkan kita menyalurkan zakat itu kepada hambanya yang tidak mampu. Jadi bukan untuk Allah. Maksudnya Allah tidak butuh rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah sempurna. Justru rezeki memancar, mengalir dari dirinya Allah. Maka wastabir alaiha. Maka berteguhlah di dalam melaksanakan itu.
La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki dari kalian. La nas'aluka. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Sebaliknya nahnu narzuquka. Kami memberikan rezeki kepada kalian. Dan apa rezeki paling besar tadi? Khairu abqa, yaitu rezeki yang disebut dengan kalimatun sabaqat. Baru dikatakan wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir kehidupan ini, akhirnya sejarah kehidupan umat manusia ini adalah dimenangkan oleh orang-orang bertakwa. Senang atau tidak senang, mau ikut atau tidak ikut, Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat ujung daripada kehidupan ini adalah bertakwa. Dan ini pesan disampaikan bukan hanya Nabi Muhammad kita melalui ayat ini, tetapi juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Mari kita lihat pesan Nabi Musa kepada umatnya. Ya. Di dalam ayat ini. Surat 7. Ayat 128. Jadi adalah cerita Nabi Musa di surat Al-A'raf. Allah berfirman, qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya. Qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya. Apa perintahnya? Ini mirip dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Ya. Isinya adalah ista'inu billah, isti'analah kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Dan sabarlah. Di dalam ayat lain dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Di sini dikatakan ista'inu billah. Jadi Nabi Musa juga memerintahkan kepada kaumnya supaya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah saja, dan setelah minta tolong kepada Allah, sabarlah. Wasta'inu billahi wasbiru. Apa sebabnya? Pada ujungnya kata Nabi Musa, sebetulnya sudah bukan Nabi Musa, ini sudah, kalau dari sini, ya kalau dari sini ini jemaah sekalian ya, dari sini ke sini, ini sudah merupakan pernyataan umum namanya. Ya. Ini sudah merupakan pernyataan umum. Apa sih pernyataannya? Innal arda, sesungguhnya bumi ini yang kita tempati bukan miliknya si A, si B, si C. Bumi ini adalah lillah. Bumi ini miliknya Allah. Makanya jemaah sekalian, dalam pandangan Islam, bumi ini tidak dimiliki oleh ras tertentu. Bumi ini tidak dimiliki oleh warna kulit tertentu. Bumi ini adalah milik bersama. Kenapa? Bumi ini adalah milik Allah. Karena bumi ini milik Allah, dalam pandangan Islam kita adalah antirasis, antirasialisme. Ya, artinya hanya ras tertentu yang boleh tinggal di bumi, tidak boleh. Ya, bumi ini adalah milik Allah. Apa artinya? Di mana saja kita bisa tinggal. Asalkan tidak melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Bagaimana caranya kita tinggal di muka bumi ini di mana saja tanpa menumpahkan darah dan buat kerusakan? Yaitu bisa pergi kemanapun juga dengan catatan mengikuti peraturan. Kalau melanggar peraturan, apalagi mengusir penduduk setempat, nah itu namanya kejahatan. Jadi jemaah sekalian serbahagia, tidak masalah orang Yahudi datang ke Palestina selama datang secara benar, datang ke sana, bekerja di sana, buka pabrik di sana, bikin investasi di sana. Setelah kemudian punya keuntungan banyak, dia beli tanah yang cocok, kemudian dia bangun rumahnya di sana. Dia beli tanah dari orang setempat, nggak masalah. Yang masalah adalah karena mengusir paksa orang, membunuh orang-orang. Begitu orang pertahankan haknya, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, itu yang tidak benar. Karena kalau itu sudah terjadi, namanya kezaliman, kesewenang-wenangan. Dan itu masuk kategori membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah yang sangat dikecam oleh Islam kita. Jadi kita bisa saja, kemana saja. Ya, di masyarakat kita sekarang, di Indonesia kita sekarang semua ras ada. Bahkan sampai sekarang sering melakukan namanya naturalisasi. Setiap tahun itu puluhan orang yang melakukan naturalisasi, maksudnya pindah warga negara. Dan tidak ada masalah. Apa sebabnya? Selama mengikuti peraturan. Selama mengikuti peraturan yang ada. Karena kalau tidak mengikuti peraturan, tentu terjadi kekacauan.
Karena peraturan dibuat itu kan agar menjamin hak-hak semua orang. Makanya Allah mengatakan innal arda lillah. Sungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Karena ini bumi milik Allah, Allah akan mewariskan kepada siapa? Allah mengatakan yurisuha man yasha min ibadihi. Bumi ini adalah milik Allah, maka dia akan mewariskannya kepada man yasha min ibadihi. Perhatikan, dia akan mewariskannya kepada siapa? Min ibadihi. Dia akan mewariskannya kepada ini ibadihi. Ibad, muncul lagi kata ibad. Ibad apa? Bentuk jama daripada abad. Nah, jadi yurisuha may yasha'u min ibadihi. Dia akan mewariskannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kita lihat sekarang tanda-tandanya sudah ada. Pelaku kejahatan sekarang ini terutama di Timur Tengah ketakutan. Ya, meledak tiba-tiba ada rudal jatuh tiba-tiba di samping Dimona, pusat instalasi nuklirnya. Padahal negaranya disebut dengan Iron Dome misalnya. Kok bisa? Setelah apa? Setelah dia menyerang juga instalasi nuklirnya negara orang yaitu Iran di Natanz. Tiba-tiba terjadi begitu. Tiba-tiba juga markasnya Mossad yang ada di Irak diserang. 15 orang mata-mata Mossad meninggal dunia. Banyak lagi. Ya, pabrik rudalnya juga tiba-tiba meletup. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Arogansi pada akhirnya akan mereka bayar. Allah mengatakan yurisuha may yasha. Tidak ada tempat bagi orang togok di muka bumi. Apa sebabnya? Innal arda lillah. Kalau selama ini misalnya arogansi yang menang, itu karena tidak ada yang menegakkan kebenaran. Orang-orang yang mengaku sebagai pembela kebenaran, mereka ujung-ujungnya duit juga, ujung-ujungnya materi juga. Selama masih ke situ arahnya, walaupun dia salatnya 40 hari sehari semalam, maksudnya salat malamnya, tetap tidak akan mempan menghadapi mereka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya uang juga. Tapi coba tidak menyandarkan diri kepada dunia tadi, seperti ayatnya. Jangan fokuskan matanya ke sana. Allah pasti akan berikan perhitungan. Makanya ini disebut dengan abad. Yurisuha may yasha min ibadihi. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa? Ibadihi. Yaitu orang yang hatinya hanya tertambat. Hatinya hanya jatuh cinta kepada yang satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Aisyah. Sebagaimana Asia maksud saya. Sebagaimana Asia yang menikah dengan seorang raja di raja, tinggal di istana Fir'aun yang begitu mewah, tetapi hatinya hanya tertambat kepada Allah. Munajat-munajatnya kita bisa baca dalam surat At-Tahrim, yang ada dalam hatinya hanya Allah. Selalu berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ibnili baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah buatku istana di sorga. Berarti artinya apa? Dia tidak menganggap istana yang di tempatnya sekarang adalah istana. Ya. Wahai Tuhanku ibnili indaka ibnili al jannah fil bangunkanlah bagi saya baitan fil jannah di sisimu. Ya. Lalu kemudian wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini minal qaumi zalimin. Jadi itulah doanya yang selalu terisi dalam jiwanya Asia yang diabadikan dalam surat At-Tahrim. Jadi cuma sekali sebagai yurisuha may yasha min ibadihi. Baru kemudian penutupnya apa? Penutupnya adalah wal akibatu lil muttaqin ini. Akhir daripada dunia ini adalah untuk orang bertakwa. Sama tadi ayatnya di sini. Ya. Wal akibatu lil muttaqin, sama kan? Nah, kalau sama, kan berarti sama arahnya pembahasan ayat ini. Ayat ini berbicara kepada siapa? Berbicara tentang kalimatun sabakat, tentang orang yang masih tersisa satu lagi. Karena di sini jelas dikatakan akan diwariskan bumi ini kepada man. Siapa? Man itu adalah orang. Ya ini. Min ibari maksudnya ini. Jadi man di sini adalah orang. Ya. Ya, jadi bukan ini. Ya, tapi yang ini. Ini adalah man. Jadi man ya orang. Jadi man siapa? Dan man di sini adalah min diantara, berarti kan cuma satu. Ya. Tapi dia adalah bagian daripada hamba-hambanya. Min ibadihi. Jadi hanya satu orang. Dan itu pasti abad. Karena min ibadihi. Jadi Allah mewariskan bumi ini kepada orangnya. Ya, ini man satu.
yasha min ibadihi. Seperti mana jemaah sekalian berbahagia, Khidr tidak kelihatan. Khidr itu adalah non materi, tidak kelihatan. Hanya bisa dijumpai oleh seorang Musa. Pada saat Musa berjumpa dengannya disebut dengan abadan. Ya, fawajada abadan min ibadihi. Lalu kemudian dia berjumpa dengan seorang hamba di antara hamba-hambanya. Sama. Ya, jadi siapa sebetulnya Khidr di situ kalau kita lihat? Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serba may yasha min ibadihi. Jadi bisa kita katakan yang ditemu Khidr itu sebetulnya adalah kalimatun sabaqat wal akibatul lil muttaqin, dan akhir daripada segala-galanya untuk orang bertakwa. Ya. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Jemaah sekalian berbahagia, coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Kita kan selama ini terkagum-kagum melihat misalnya Boeing terbang ya. Padahal manusia itu bisa menemukan pesawat itu nanti tahun 1903. Penerbang pertama adalah Wright bersaudara di Amerika. Tahun 1903, kan berarti baru 100 tahun lebih yang lalu. Ya, kan berarti baru 120 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Saya coba lihat ini burung ini terbang. Ya. Ini kan canggih sekali jiwa berbahagia. Warnanya sudah sedemikian ada permainan. Dan merpati seperti ini banyak jenisnya. Lihatlah sayapnya kiri kanan. Lihatlah ekornya. Semuanya keindahan yang kita saksikan. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ya puncak daripada evolusi daripada alam semesta adalah manusia, makanya paling canggih, paling cerdas adalah manusia. Lalu pertanyaan, siapa yang menciptakan ini burung kalau bukan cerdas? Apakah burung bisa menciptakan dirinya? Akal mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan dirinya. Tidak ada gelas yang membuat bisa dirinya jadi gelas. Tidak ada orang yang bisa menjadikan dirinya sebagai orang. Kita ini tercipta melalui hubungan suami istri dari orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua kita, tidak bisa jadi. Bisa jadi seperti Nabi Isa, tapi ada namanya Allah di atasnya Tuhan. Nah kalau begitu burung ini apa sebetulnya? Burung ini caranya menunjukkan kepada manusia bahwa ada yang maha cerdas di atas segala-galanya. Kalau kita katakan ini semuanya terjadi kebetulan, ini sungguh keterlaluan secara intelektual. Ini adalah ayat tanda kebesaran Allah. Jadi tanda kebesaran Allah itu bukan hanya terbelahnya lautan, tetapi kita menyaksikan ini. Dan beberapa kali Allah bertanya dalam Al-Quran, lalu burung yang terbang di atas kamu. Itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi menyaksikan burung saja kita menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada hukum bisanya terbang, ini mengambang di udara, dan hebatnya lagi terbang kemana-mana, nggak perlu bikin runway, nggak perlu bikin bandara khusus, dia bisa terbang di mana, mendarat di manapun juga, bisa juga take off dari manapun juga, dia bisa mendarat di ranting-ranting, dia juga bisa take off dari ranting-ranting. Sampai sekarang belum ada pesawat seperti itu. Ya. Waqalu, dan mereka berkata, laula ya'ti nabi ayatin min rabbi. Kalau tidak datang rasul kepada mereka, mereka berkata, coba seandainya Allah mendatangkan kepada kami ayat. Apa ayat yang dimaksud? Mukjizat. Seperti Nabi Musa tongkatnya. Padahal dia lihat sebetulnya setiap di alam semesta ini adalah ayat. Burung saya terbang tadi itu adalah ayat tanda kebesaran Allah. Ya. Buktinya setelah mereka diberikan ayat, tanda, manusia suci atau seperti Nabi Musa dan Harun, mereka tolak. Mereka diberikan kepadanya Musa, dan Musa bertitah bahwa Harun nanti yang akan saya persiapkan. Ujung-ujungnya begitu Musa sudah pergi, baru 40 hari, sudah mereka berpindah hatinya kepada Nabi Samiri. Hanya karena kemampuan Samiri membuat rekayasa teknologi dalam bentuk patung anak sapi. Patung itu artinya apa? Sembahan, berhala. Kenapa? Karena kita kagumi. Lau la ya'ti nabi ayati mir rabbi. Coba seandainya Tuhan mendatangkan kepada kami ayat. Tuhan kami coba. Awalam ta'tihim bayyinatun. Allah bertanya, apakah tidak datang kepada mereka ta'tihim bayyinatun, keterangan-keterangan yang jelas. Ya. Ma fi suhufil ula, pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kepada Nabi Nuh diberikan, kepada Nabi Idris diberikan, kepada Nabi Ibrahim diberikan suhufil ula. Ya. Dalam
dalam surat Al-A'la dikatakan fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa misalnya. Sudah diberikan kepada mereka suhuf-suhuf lembaran-lembaran, tapi buktinya mereka juga melawan. Musa di tangannya bukan hanya ada tongkat, tetapi juga ada Taurat. Nabi Isa di tangannya bukan hanya bisa menghidupkan orang mati, tapi juga ada Injil. Tapi buktinya mereka kejar-kejar Nabi Isa. Ribuan awalnya menjadi pengikut Nabi Isa, tapi setelah Nabi Isa terancam nyawanya, yang bertahan mendukung Nabi Isa tinggal 12 orang saja. Luar biasa kan? Yang lain ketakutan kehilangan zahratal hayati dunia. Awalam ta'tihim bayyinatum ma fis suhufil ula. Sudah datang kepada mereka sebelumnya kitab suci. Jadi kenapa mereka menyimpan dari sana? Maka jemaah sekalian berbahagia, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Taubat. Allah katakan, walau anna ahlaknahum bi'adzabin. Walau anna, sekiranya kami menghancurkan mereka, ahlaknahum bi'adzabin dengan azab. Min qabli sebelumnya. Artinya seandainya Tuhan mau, sudah bisa dihancurkan sebelumnya. Dan seandainya kami berikan azab sebelumnya, sebelum diberikan kepadanya Rasul, maka pasti berkatalah, kalau mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami. Ya. Laula arsalta, kenapa kamu tidak mengutus kepada kami rasulan, seorang rasul? Seandainya mereka diberikan hukuman sebelum ada rasul, mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kamu tidak memberikan rasul kepada kami? Yang dengan rasul itu fanatabi ayatika, kami ikuti ayat kamu min qabl sebelumnya. An nazila wa nahza, agar kami tidak terhina dan tidak ternoda. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Buktinya setelah Nabi dan Rasul diutus, mereka yang rame-rame melawan para Nabi dan Rasul. Mereka justru rame-rame melempari batu para Nabi dan Rasul. Terakhir, ini adalah gambar Muhammad. Ini adalah ayat terakhir juga dari surat Thaha. Muhammad yang merupakan cahaya, rahmatan lil alamin. Qul, katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad. Mutarabbisun. Semuanya harus menunggu. Menunggu apa? Minimal yang kita tunggu dekat adalah kematian. Tapi kalau itu tidak perlu kata menunggu, karena itu semua orang tahu. Lalu apa yang maksud mutarabbisun di sini ditunggu? Tunggulah tadi kalimatun sabaqat. Kullun mutarabbisun, semuanya adalah penanti sebetulnya. Jadi semua ini harusnya menjadi penanti. Kullun mutarabbisun fatarabbasu. Semua harus menjadi penanti. Mutarabbisun ini sebetulnya bukan menunggu, ini kata benda ini. Mutarabbisun ini namanya fa'il, orang yang menunggu. Katakan semuanya adalah penunggu, penanti. Karena semuanya adalah penanti. Fatarabbasu ini baru kata kerja. Ya, maka tunggulah. Semua adalah penanti. Maka nantikanlah. Tunggulah. Ya. Kalau ada yang ditunggu terus siapa? Tadi dikatakan kalimat sabakat. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ittada. Pada akhirnya ketika oknum sosok itu datang, dia akan memimpin dunia ini, maka baru banyak orang mengetahui ta'lamuna man ashabus sirat, siapa yang berada di jalan yang lurus. Ya, selama ini mungkin cuma dicaci maki, disesat-sesatkan dan sebagainya, pada saat itu ketahuan man ashabus siratis sawi, siapakah gerangan ahli daripada jalan yang lurus. Ashab itu artinya ahlinya. Siapa pengikut jalan lurus. Wa man ihtada, dan siapa yang selama ini terpandu. Pada saat itu datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan kita mengucapkan sadaqallahul aliyul azim karena telah selesai surat Thaha. Insyaallah sebentar sore kita akan membaca dan pelajari surat Anbiya, surat 21. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian ingin mengambil pelajaran dari cerita nabi-nabi, maka jangan ketinggalan surat Anbiya. Setiap nabi diceritakan pasti ada pelajaran penting di dalamnya. Karena tidak diceritakan secara utuh, diambil saja klip-klipnya, potongan-potongan hidupnya yang sangat penting. Dan semua kehidupan nabi sebetulnya sangat penting, tapi tidak mungkin diceritakan semuanya pada kitab suci Al-Quran, maka diambil klip-klip yang teramat sangat
penting dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kus Ustaz. Ya, silakan Mas Kus. Tadi Ustadz menyatakan bahwa Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seorang jenius, ya Ustadz. Ya. Tapi dalam ayat Al-Quran itu ada disebutkan Umi. Jenius di sini apa Ustadz? Apakah seseorang jenius itu tidak terkait dengan disiplin ilmu yang dia kuasai, atau yang tidak terkait dengan disiplin ilmu, tapi jenius adalah seorang jenius given, yaitu insersi cahaya di dalam otaknya. Kedua, Ustadz, saya mau tanya nih, Ustadz, saya kan pernah lihat di YouTube itu kayaknya drama Turki ya, soalnya judulnya The Magnificence of Sultan Ottoman Empire. Tadi Ustadz katakan bahwa hidup itu kan berpasang-pasangan. Kok mereka pasangannya banyak banget, Ustadz ya? Ada selir. Apakah dalam kaitan ini hukum fikihnya apa ya saat memiliki selir? Terus yang disebut pasangan itu tidak dua individu ya, tidak dua entitas, tapi bisa lebih yang disebut pasangan. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak, Mas Kus. Semoga bisnis pizzanya berjalan lancar. Amin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan yang pertama tadi adalah umi dan cerdas, genius. Ya, jadi umi itu tidak bisa diartikan dengan buta huruf. Kalau buta huruf bisa dikadalin sama orang di sekitarnya. Jadi bahwa Nabi tidak biasa menulis, ya. Nabi tidak belajar membaca, ya. Tapi tidak menulis bukan berarti tidak bisa menulis. Ingat ya, tidak menulis beda dengan tidak bisa menulis. Ya, tidak pernah belajar membaca bukan berarti tidak bisa membaca. Kenapa? Karena ilmunya Nabi itu namanya ilmu huduri, ilmu wahyu yang menyebabkan dia pasti tahu semuanya. Yang namanya membaca itu kan mengetahui rahasia tanda-tanda. Itu kan namanya huruf tanda. Jangankan tanda-tanda dalam bentuk huruf-huruf hijaiyah, tanda-tanda alam semesta, tanda-tanda mimpi, semuanya Allah tahu, semuanya Rasul tahu. Jadi ummi itu artinya apa? Ummi itu tidak pernah belajar kitab suci Taurat dan Injil sebelumnya. La ya'lamunal kitaba, tidak pernah mempelajari kitab suci. Satu. Yang kedua, ummi itu adalah artinya penduduk Mekah. Karena Mekah itu namanya Ummul Qura. Ummul Qura. Ibu kotanya daerah-daerah. Sedangkan dalam bahasa Arab, terkadang orang dialamatkan kepada kampung halamannya. Gitu. Ghazali. Kan begitu. Ghazali. Khurasani. Kan begitu. Kalau di Timur Tengah biasanya begitu. Al-Kindi, Kindi. Ya orang Kinda. Jadi biasanya dialamatkan ke tempatnya, ke alamatnya. Bahkan sampai orang Indonesia pun kalau sudah tinggal di Arab, dialamatkan pada tempat tinggalnya. Nawawi Al-Bantani, Bantani dari Banten. Yusuf Al-Makassari, Makassari dari Makassar, kan begitu. Ya, kemudian Samsudin Sumatrani, Samsudin dari Sumatera, itu pasti dialamatkan. Nah, itu sudah biasa di Timur Tengah kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad itu karena tinggal di Ummul Qura disebut Ummi, artinya penduduk Ummul Qura. Itu pengertian kedua. Kalau Ummi diartikan bodoh, bagaimana bisa Nabi jadi bodoh? Kalau dia bodoh, bagaimana bisa menuntun orang yang bodoh? Kan orang bodoh tidak bisa menuntun orang bodoh. Ya orang buta huruf bisa menuntun orang buta huruf, kan nggak bisa. Orang gelap menuntun kegelapan, orang dari gelap, ya tidak bisa. Satu. Yang kedua tadi, apa tadi kedua ya Mas Kus ya? Mas Yang Kus? magnificent itu Ustaz. Apa? Ottoman yang selir-selir. Oh iya, yang berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Untuk berpasang-pasangan jangan kita artikan laki perempuan, jantan betina saja. Ingat, pengertian pasangan yang lebih khusus itu, yang lebih luas itu adalah bahwa semua selain Allah itu adalah cacat. Tidak sempurna maksudnya. Karena tidak sempurna, butuh entitas lain. Butuh pihak lain untuk menyempurnakannya. Contohnya kita lapar. Lapar itu kan menunjukkan kita kekurangan. Butuh entitas lain untuk menambahnya. Apa namanya? Makanan, beras, gandum, umbi-umbian, dan sebagainya. Kan butuh itu. Haus.
Ada pasangannya apa? Air. Jadi semua berpasang-pasang. Jadi jangan kita artikan berpasangan itu hanya laki perempuan, jantan betina. Enggak, itu sangat sangat sederhana. Kita ambil tadi contoh sendal kita. Sendal kiri itu berpasangan sendal kanan, dan itu tidak ada hubungannya jantan betina. Ya, itu sendal kiri harus digenapi oleh sendal kanan. Gitu. Semuanya begitu. Contohnya mata kita. Mata kita pasangannya apa? Cahaya. Coba dia punya mata tapi tidak ada cahaya, nggak bisa melihat. Ya, cahaya tapi tidak punya mata, nggak bisa melihat. Jadi pasangannya mata kita adalah cahaya, gitu. Pasangannya kuping kita suara, gitu. Jadi masing-masing ada pasangannya, Mas Kus. Jadi pasangan itu tidak selamanya laki perempuan seperti tadi Raja Ottoman, Sultan Ottoman misalnya, Turki Utsmania misalnya punya selir, itu bukan itu saja. Ya. Bagaimana hukumnya punya selir? Bukan wilayah kita di sini membicarkannya. Kecuali nanti kalau Mas Kus ingin menjadi raja atau sultan juga dan ingin memelihara selir-selir yang banyak, baru panggil saya untuk memberikan fatwa fikihnya ya. Bukan selir, Kenapa? Ayo, Mas. Tapi toh sekarang tidak diarahkan ke situ, jadi ngapain kita nanya sesuatu yang tidak ingin dilakukan? Ya. Kita menanyakan sesuatu yang bersifat realistik namanya, supaya bermanfaat ilmu kita itu. Kemudian berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, Ustaz. Oh, Pak Rum, Ya, silakan Pak Rum dulu ya. Ya, silakan Pak Rum. Pak Ustadz, itu kan ada permohonan daripada iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunda dia punya keinginan itu. Apa makna yang bisa kita capai dari situ? Makna yang kita capai di situ Pak Rum, bahwa Allah itu adalah mujib. Apa namanya mujib? Maha mengijabah. Jadi iblis saja yang berdoa dijawab oleh Allah. Apalagi kalau Pak Rum yang berdoa. Apalagi kalau jemaah majelis tadabbur yang berdoa. Iblis saja berdoa, itu dijawab oleh Allah. Bayangkan itu, begitu mujibnya Allah. Sekaligus kita tidak boleh berprasangka bahwa yang dijawab Allah itu cuma orang beriman, orang Islam saja. Buktinya iblis dijawab dalam Al-Quran. Ya, dari sini kita lihat bahwa kita harus berprasangka orang-orang lain juga dijawab. Karena apa? Allah adalah mujib. Padahal iblis itu sudah dikutuk pada saat itu. Tiba-tiba minta, ya Allah, ya dia minta, ya Allah, tundalah, ya, tangguhkanlah kematian saya. Allah mengatakan, innaka minal munzarin. Wah iblis, saya terima, kamu akan saya tunda kematiannya. Kamu akan hidup sampai akhir zaman. Ya. Gitu. Jadi artinya apa? Menunjukkan Allah adalah mujib. Itulah pelajaran kita pegang. Sehingga dalam hal berdoa kepada Allah jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah berpikir buruk kepada Allah, karena iblis saja diterima doanya. Ya. Ya. Makanya kemarin kita dalam menjawab pertanyaan Bu Ica, kenapa doa-doa kita dalam Al-Quran menggunakan kata kami? Karena kita melibatkan seluruh manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Itu menunjukkan bahwa Islam ini benar-benar adalah pemersatu kemanusiaan. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Irwan. Ini di chat ini ya. Ya. Pak Irwan bertanya tentang ayat 131 surat Toha tadi. Ya. Warid qurabbika khairun wa abqa. Ya, tadi kita sebutkan rizki yang dimaksud itu adalah kalimatun sabakat. Satu sosok manusia masih disimpan Allah. Ya. Yang dalam hadis-hadis disebut dengan Al-Mahdi. Kan dalam hadis banyak sekali disebutkan itu. Ya. Karena Al-Mahdi ini tidak ada perbedaannya antara Sunni dan Syiah, bahkan agama lain sama agama Samawi. Ya. Jadi itulah disebut dengan rezeki yang paling baik sebetulnya. Kita harus jadi penanti semuanya terhadap itu. Artinya apa? Orang Islam itu selalu bersifat bersifat menanti tapi sekaligus penuh dengan harapan. Ya, penuh harap. Jadi tidak penantiannya tidak bersifat apatis, ya, tetapi selalu penuh harap. Ya. Karena kalau kita menanti dan tidak punya harapan, itu adalah tidak punya semangat. Ya. Jadi setiap orang berjuang ke arahnya ke situ. Sehingga kita merasa kita bukan berjuang untuk diri kita. Apabila kita berjuang seakan-akan diri kita yang berjuang, maka ini berbahaya. Kita bisa terkena penyakit ego, penyakit aku, dan penyakit riya. Dan ini sangat berbahaya. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita ini hanyalah laron-laron kecil saja
yang mencoba untuk datang kepada cahaya, demi cahaya itu tidak apa-apa kita korban. Seperti itu. Berikutnya lagi. Selanjutnya Ustaz, dari siapa? Pak Burhan, silakan Pak Burhan dulu. Ya. Silakan Pak Burhan. Assalamualaikum. Kita tahu kan iblis itu setan itu kan lambang negatif ya. Namun Ya, kenapa diizinkan keinginan setan itu? Ya kan? Ya. Jadi sehingga manusia itu susah hidupnya dengan setan, ya kan? Nah, adanya setan tuh enak kalau nggak ada setan. Sudah. Anda setannya itu. Sudah selesai. Jadi sebagai kita jawab, kenapa Allah membiarkan setan itu? Jawabannya sederhana sekali. Satu, karena Allah telah mempersenjatai manusia dengan kemampuan untuk melawan setan. Ya, yaitu akal sehat. Makanya Allah berkali-kali mengatakan, jangan ikuti hawa nafsunya. Karena kalau kamu ikuti hawa nafsu kamu tidak bisa berakal sehat dengan baik, menggunakan akal sehatnya. Begitu tidak menggunakan akal sehat dengan baik, kita buka pintu masuknya iblis. Jadi selalu harus bersifat rasional. Itu yang pertama. Akal sehat. Makanya agama landasannya akal sehat. Nanti agama diberikan kalau orang itu namanya akil balik. Begitu akalnya orang hilang, tidak ada lagi agama baginya. Begitu orang itu jadi gila, tidak ada lagi kewajiban agama baginya. Kewajiban agama hanya dibebankan kepada orang yang punya akal sehat. Makanya agama kita melarang semua aktivitas, perbuatan, makanan, minuman yang merusak akal sehat kita. Allah melarang kita minum minuman keras, ya, minuman beralkohol, bikin mabuk. Kenapa? Karena merusak akal sehat kita. Allah melarang kita berjudi, karena berjudi bisa merusak akal sehat kita. Allah melarang kita semua perbuatan-perbuatan yang merusak akal sehat. Karena akal sehatlah yang merupakan the core of human being. Akal sehatlah yang merupakan inti daripada manusia. Sampai ada terminologi, ada definisi, manusia ialah al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Apa itu fikir? Kerja daripada akal. Satu yang pertama. Yang kedua, Allah telah memberikan kepada kita manusia suci yang disebut dengan mukhlas. Maka iblis mengatakan, wahai Tuhan, saya akan goda semuanya. Anak cucu Adam. Tapi ada satu yang saya tidak bisa goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu saya tidak bisa menggoda di antara hamba-hambamu yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapakah mukhlasin itu? Orang-orang suci yang kita bicarakan jauh sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bernaung di bawah mereka, di bawah pohon mereka, maka kita ikut selamat dari iblis. Terima kasih. Berikut lagi Ovi angkat tangan. Silakan Ovi. Ustaz, sambung sedikit. Selanjutnya Ustaz dari Pak Dokter. Oh ya, silakan. Ya, dari Pak Dokter dalam pertanyaannya di dalam surat Ali Imran ayat 133 disebutkan bahwa luas surga itu seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Jadi neraka seluas apa? Apakah seluas itu juga, Ustaz? Neraka adalah sempit sekali, Pak Dokter. Ya, karena kalau neraka luas bisa kita menghindar dari apinya kan. Kalau luas berarti tidak terasa panas. Ya, jadi itu sebetulnya simbol aja. Simbol artinya bahwa di akhirat itu nggak ada ruang waktu lagi. Kata-kata seluas langit dan bumi, arduas samawati wal ard, itu kan dari ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya tidak ada lagi batasnya, no limit, no ending. Apa sebabnya? Di sana tidak ada waktu, di sana tidak ada ruang. Lalu kalau neraka walaupun tidak ada ruang waktu, tetapi terasa sempit. Ketika tidak ada ruang waktu, tidak ada no time, no space, maka apa yang ada? Yang ada adalah perasaan psikologis saja. Ya, yang ada perasaan psikologis. Maka bagi mereka yang masuk surga, secara psikologis luas banget. Tapi bagi mereka yang masuk neraka menderita, secara psikologis sempit banget. Mana buktinya? Coba kita dalam kehidupan ini.
Dalam kehidupan ini kalau kita gembira, senang, itu luas sekali rasanya kehidupan ini. Begitu kita ada masalah, sempit rasanya kehidupan ini. Jadi sebetulnya ketika kita meninggalkan alam ruang dan waktu, maka pada saat itu yang ada adalah alam psikologis namanya. Berikutnya kepada Pak Saban dulu. Pak Saban. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Dokter. Semoga sehat selalu Pak Dokter. Ya, iya Ustadz, tadi bersambung dengan pertanyaan Akhi Burhan tuh. Ya. Cerita tentang Nabi Daud dengan menawan atau mengurung syaitan itu cerita bagaimana tuh Ustadz? Jadi kita sekarang tadi bernaung di bawah akal sehat kita, dan yang kedua di bawah ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang suci berwilayah di sana Pak Saban. Jadi kalau kita berwilayah di sana, kita tidak jadi orang suci, tetapi kita akan mendapatkan nanti syafaat di akhirat. Makanya 2 surat yang kita bicarakan ini penekanannya pada syafaat. Surat Maryam ujungnya syafaat, surat Taha ujungnya syafaat. Karena kalau kita berharap diterima di akhirat tanpa dosa, kayaknya tidak mungkin Pak Saban. Yang diterima nanti di akhirat hanya para nabi dan rasul. Dan itu sangat terbatas. Sementara penduduk bumi ini puluhan miliar, ratusan miliar kalau dihitung sejak Nabi Adam sampai sekarang. Dengan demikian harapan kita adalah syafaat. Dengan demikian harapan kita adalah syafaat. Dan syafaat ini bagaimana caranya? Kita komit untuk berada di belakang mereka di dunia ini. Berikut lagi Ovi, terakhir, pertanyaan terakhir. Ada satu lagi Ustadz dari Bu Tanjung. Itu Pak Ovi dulu dari tadi angkat tangan. Silakan Mbak Ovi. Oh iya makasih Ustadz. Cuman mau tanya konfirmasi ini benar apa enggak pemahaman saya tadi Ustadz tentang yang Nabi itu yang dibilang tidak bisa membaca apa-apa. Pemahaman saya ini Ustadz benar tidak ya? Nah jadi ilmu Nabi itu adalah ilmu huduri ya Ustadz ya, yaitu ya, betul. Ilmu yang hadir secara eksistensial, personal, kemudian bebas dari dualisme kebenaran dan kesalahan. Artinya ilmu huduri itu senantiasa benar dan tidak mengalami kesalahan ya Ustadz. Seperti yang tadi Ustadz bilang. Betul. Nabi tidak menulis bukan berarti tidak bisa menulis. Kemudian juga Nabi nggak membaca bukan berarti Nabi tidak bisa membaca. Benar nggak Ustadz pemahaman saya Ustadz? Betul, udah benar ya. Oke baik Ustadz. Makasih Ustadz. Ya sama-sama. Jadi tidak menulis bukan berarti tidak bisa menulis. Tidak membaca bukan berarti tidak bisa membaca. Karena kalau dia tidak bisa membaca, berarti kan dia cacat, tidak sempurna sebagai manusia. Padahal dia adalah manusia sempurna. Gitu. Iya. Jadi intinya di ilmu huduri itu ya Ustadz, ilmu yang dimiliki Nabi adalah ilmu huduri ya Ustadz ya. Intinya adalah ilmu huduri. Baik Ustadz, makasih Ustadz. Berikutnya lagi Ibu tanya terakhir ya. Dari Bu Tanjung Ustadz. Salam Ustadz, mau tanya, Allah memerintahkan kepala rumah tangga untuk menyelamatkan keluarganya dari neraka. Memerintahkan keluarganya sholat dan sebagainya. Tapi kalau si suami itu justru tidak sholat, tidak peduli pada agama, apakah tugas menyelamatkan anak-anaknya jatuh pada istri? Demikian Ustaz. Jemaah sekalian berbahagia, istri diberikan juga akal sehat. Anak-anak nantinya pada akhirnya juga berakal sehat. Setelah mereka berakal sehat, akil balik, maka mereka bisa berpikir sendiri. Bahwa orang tua atau ayah yang tidak menjalankan tugasnya jelas berdosa. Namanya telah mengkhianati tugas sebagai kepala rumah tangga. Jadi salah satu kewajiban syar'i seorang suami adalah membimbing anaknya untuk sholat. Bukan hanya mencari nafkah atasnya, tetapi juga sholat. Mencari nafkah itu untuk kepentingan zahirnya, membimbing sholat untuk kepentingan batinnya. Jadi lahir dan batin. Nah, kalau suami tidak melaksanakan tugas itu, ya istri lah yang melakukannya. Istri secara otomatis, ibu otomatis menjadi pemikulnya. Tetapi artinya apa? Bukan berarti Allah memberikan kewajiban syar'i, itu adalah kewajiban kemanusiaan. Bukan saya kita ibu. Kalau kita berteman, ya kita bisa mencontohkan sholat kepada teman kita. Nah, begitu juga kepada anak-anak kita. Dengan rajin sholat, anak-anak kita mencontoh kita. Begitulah kira-kira Bu Tanjung. Saya kira inilah jemaah sekalian pertemuan kita ataukah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pirin. Amin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Bu Dokter. Sama-sama Bu Eli. Makasih Ustadz. Sama-sama Bu Yeni. Kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ibu semua, maaf lahir batin. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, Pak Irwan, Pak Rob, Pak Andi, Pak Saban, Pak Burhan, saya duluan ya, Ibu-ibu semua saya duluan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Ya, semoga sukses semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Dokter Sama-sama. mohon izin. Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, agak tukar ya Pak Andi.